Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Wa 'alaika lazimkan olehmu bahwa kamu jangan berkata melainkan perkataan yang baik-baik. Wa kullu kalamin la yahillun nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u ilaihi. Tiap-tiap omongan yang tidak boleh mengucapkannya maka haram kepadamu mendengarkannya. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu. Bila engkau berkata maka aturlah, susunlah perkataanmu dan tertibkanlah. Wasgha ila hadisi man hadasaka, dan dengarkanlah kepada omongan orang yang bercerita kepadamu. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu, jangan kau potong atas seorang akan omongannya. Illa in kana minal kalamil ladzi yuskhitullaha, melainkan jika omongan itu termasuk omongan yang membuat murka kepada Allah, kal ghibah, seperti menggibah. Wahdharil mudakhalata fil kalami, dan hindarilah akan memangkas pada perkataan, wala akan memotong perkataan. Wala tuzhir liman haddasaka hadisan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu, jangan kamu tampakkan kepada orang yang bercerita kepadamu suatu cerita yang kamu telah mengetahuinya bahwa kamu telah mengetahuinya. Fa inna dzalika mimma yuhisul jalisa, karena yang demikian itu dari apa yang membuat resah teman duduk. Wa idza haddasaka insanun bikalamin, bila bercerita padamu oleh orang lain, oleh manusia dengan satu omongan, au hakalaka hikayatan, atau menghikayatkan kepadamu satu hikayat, ala ghairil wajhil manquli, atas selain jalan yang dinukilkan, fala taqul lahu, maka jangan kau katakan kepadanya, laisa kama taqulu, bukanlah itu seperti yang dikatakan oleh kamu. Walakinnahu kadza wa kadza, tapi itu begini dan begini. Fa in ta'allaqa dzalika bid-dini fa'rifu shawaba birifqin, jika berhubungan yang demikian itu dengan urusan agama, maka beritahu kepadanya yang benar dengan penuh kesantunan. Segini dulu jamaah sekalian, nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita bersama, agar supaya hidup kita mulia, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, kita harus menjaga adab-adab agama, baik yang lahir maupun yang batin, agar supaya kita betul-betul sempurna meneladani Nabi. Dalam mengikuti adab-adab agama, ada beberapa aturan terkait dengan kita berbicara. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab berbicara. Begini, agar supaya kita punya omongan, punya nilai di mata agama. Kata Al-Habib Al-Haddad, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Muslim yang baik hendaknya kalau ngomong, omongannya yang bagus-bagus, omongannya yang bagus-bagus yang keluar dari mulut. Kalau kita mau renungi, kita punya lidah, ini luar biasa, Allah kasih pagar. Lidah kita dipagari dengan gigi, banyak giginya. Sesudah gigi ada mulut. Ini maknanya kalau yang keluar dari lidah jangan asal ucap, tapi harus perlu dipikirkan dampak dari ucapan itu.
Seperti kita punya gelas begitu ya, gelas kita pecah sama pembantu, nggak usah kita maki-maki pembantu itu. Bagaimana sih lu bego banget, bego banget. Kita ngomong bego tuh nyakitin. Masalahnya nih pembantu kita pecahin gelas kata kita, biar kita maki-maki juga tetap aja gelas itu nggak bakal utuh. Kenapa kita nggak ngomong ke depannya aja begitu, ngomong yang baik aja dah, yang baik aja, ngomong yang baik aja. Nah ini kita nih sudah jauh dari perilaku agama. Bila ada orang bertanya kenapa Islam itu terus mundur, ya penyebabnya kita kaum muslimin kurang bangga dengan agama. Penyebabnya kita di jalan aja itu akhlak itu udah acak-acakan di jalan. Kita punya naik mobil diserobot sama orang, motor motor sama kita tuh udah langsung aja tuh mulut kita, bangsat dia, bangsat kata kita, kurang ajar dia. Itu denger juga kagak tuh, denger gak yang naik motor tuh? Kagak, udah jauh banget. Buat apa kita ngomel-ngomel sama siapa? Siapa yang dia ngomelin? Bini kita yang cakep itu di samping kita, rugi. Adalah yang bagus saja. Itu orang mungkin lagi saudaranya lagi sekarat, makanya dia buru-buru kayak begitu. Yang kedua, jangan-jangan pada waktu saya naik motor juga begini juga tuh sama mobil. Kita kan naik mobil, kalau kita naik motor agak sadar kita begitu juga tuh, menserobot aja. Kita harus ngukur diri. Itu akhlak Islam. Jangan kita ngomong kecuali yang baik-baik. Yang baik. Anak kita kagak lulus sekolah, kagak lulus sekolah, kita omelin. Dia juga pengennya mau lulus, nyenengin orang tua, tapi mau dikata apa? Emang kagak lulus. Kita nasihatin aja, yang enakin. Kita punya karyawan, ya yang bagus ngomongnya, yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Apalagi anak kita kita katain geblek banget loh. Nah, wadah, kalau doa orang tua itu manjur, kalau anak kita geblek beneran repot. Bini kita bego banget loh, bego beneran repot. Doa suami itu manjur sama bini. Jadi yang bagus-bagus lah yang diomongin sama kita punya mulut, yang enak-enak, ngenakin di kuping. Hatta nasehatin orang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang enak-enak. Ada sahabat datang sama Nabi lagi ngajar. Kata orang itu bilang begini, ya Muhammad, saya ini pengen masuk Islam, tapi saya punya syarat. Begitu kata Nabi, emang kenapa? Saya tertarik dengan kau punya ajaran, bagus ajarannya, tapi saya punya hobi, jangan dilarang. Khawatir sama ajaran lo tuh saya punya kebiasaan dilarang. Apa kata Nabi? Ya saya pengen masuk Islam, saya ini hobi banget berzina, hobi banget. Saya pengen Islam tapi hobi saya jangan dilarang. Itu sahabat pada melotot-melotot pengen ngomong sama Nabi. Nabi kata Nabi, bukan kepada anda dia bertanya, kepada saya. Diam aja, tar saya yang menyelesaikan ini. Kata pada sahabat, yang kayak begini gak masuk Islam juga gak apa-apa, diam kotor aja. Begitu kata Nabi. Yang diajak bicara sama Nabi. Jadi bagaimana? Serius Muhammad, saya ini pengen masuk Islam, tapi hobi saya jangan dilarang. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah syahadat saja dah. Syahadat. Sudah dia syahadat sama Nabi. Nggak apa-apa, syahadat aja. Nabi syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udahlah muslim tuh orang. Nabi tanya, saya mau tanya sedikit. Oh boleh. Coba bagaimana pandanganmu kalau ibumu disetubuhi sama orang, ibu kandungmu, marah nggak? Kata dia, saya bacok Nabi,
bukan marah lagi ibu saya yang tidurin. Kalau umpamanya anak perempuanmu sih, kamu punya anak perempuan ditidurin sama orang, marah nggak? Bukan marah lagi, saya bunuh, kata dia. Kalau kamu punya saudara perempuan sih, adekmu, kalau ada yang nidurin, sama pokoknya keluarga saya, kalau ada orang berani macam-macam tidurin, saya bunuh. Begini fulan, itu hobimu berzina tuh yang kamu setubui bisa jadi ibu orang lain, bisa jadi saudara perempuan orang lain, bisa jadi anak orang. Dia juga marah sama seperti kamu, dia manusia kayak kamu, marah. Jadi Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain. Dia sadar, oh begitu ya, baik kalau begitu saya tinggalkan berzina. Kenapa dia berani tinggalkan zina? Tutur kata Nabi baik. Ada orang yang menggebu-gebu zina, dikasih nasihat yang baik, dia nurut karena dia tidak mengerti, mengikuti hobi tapi melanggar orang lain. Ini bahaya. Jadi betapa kita ama Islam disuruh kita bertutur dengan perkataan yang baik, khususnya ama anak, ama bini, ama suami kita. Jangan kasar banget ama suami, geblak banget lu bang, nyari duit aja gak bisa, geblak banget, geblak beneran, repot. Begitu kita sama istri. Karenanya kata Tuan Habib Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, wa kullu kalamin, omongan apa aja yang diomonginnya kagak boleh, didengerinnya dosa. Ada teman kita lagi menggibah, nyeritain si anu tuh ternyata ya si ustad masuk TV begini-begini, itu dengarnya dosa kita, dengarnya. Sebab orang gibah itu dia tidak bakal menggibah kalau enggak ada kita. Maka kita dengerin, apalagi kita tambahin, oh begitu ya, tambah dia kenceng, ini tambah dosa. Omongan yang haram didengar, diomonginnya haram. Gibah haram kita dengarnya, diomonginnya haram. Kalau yang diomongin haram, didengarnya juga haram. Sebab orang menggibah enggak bakalan sendirian. Ada orang sendirian ngomong aja, ini pasti orang gila yang kayak begini. Dia berani gibah karena ada kita, namanya kita nolongin dia berbuat dosa, sama juga dosa. Kemudian ada berbicara, wa idza takallamta faratil kalamaka waratibhu. Kalau kita ngomong pelan-pelan, susun yang rapi, bahasanya yang bagus, tapi jangan dibuat-buat. Bagus ini bagus menurut agama. Ada orang sok banget dari Jawa kawin sama orang Betawi dari Jawa. Itu ditanya sama mertuanya, pagi-pagi dia ngopi, ditanya, ini kue apa di kampungmu, kue apa? Dia kagak enak ngomongnya. Dia bilang, ini di kampung aneh bol ane, kue bolu. Ngomong lu tuh kagak sopan sama mertua, ngomong lu gitu. Dia ganti bol ane begitu. Kue bolu apa beratnya? Itu dibuat-buat. Kue bolu pagi-pagi sarapan sama ngopi. Dia bilang lu tuh, waduh lu ya sama mertua kagak ada banget, bol ane bolu. Kita ngomong yang sopan tapi jangan dibuat-buat dan dikarang-karang. Biasa aja ditutur dengan rapi, dengan bagus. Kita ngomong, kalau mau nyela orang harus di bahasanya yang halus, bahasanya begitu. Ente ini kurang bisa. Sebetulnya sih kurang bisa tuh sama dengan goblok. Dia goblok, cuma kalau ente goblok banget nih, sakit sama dia. Padahal bener juga. Emang tidak ada lagi satu bahaya kejelekan yang orang kagak mau ya, kecuali itu yang disebut bodoh.
Makanya ilmu itu, ilmu bagus. Ketinggian ilmu itu orang bodoh dikata pinter, girang nggak? Girang nggak? Girang. Itu betapa tingginya ilmu. Orang bodoh dia pakai pici, Pak Ustadz, wah ser aja dia, girang banget dikata pinter. Itu jeleknya bodoh. Orang bodoh dikata bodoh kagak mau. Mau nggak? Kagak mau. Bego lu kagak mau, marah, kurang ajar, padahal bego. Itu begitu yang namanya bodoh, jeleknya. Nggak mau orang bodoh dikata bodoh. Karena itu kita bertutur harus ditata supaya kita rapi, omongannya menarik. Kemudian wasgha ila hadisi man haddasaka. Kalau ada orang ngajak ngomong sama kita, dengerin dulu biar selesai. Dia ngomong tuh dengerin dulu. Siapa kek yang ngomong, dengerin dulu biar selesai. Sebab akhlak Islam tidak boleh motong omongan. Motong omongan. Ada kisah menarik. Ada kisah menarik itu, ada orang disebut santri liberal. Dikit-dikit bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, muharaman bid'ah, bid'ah melulu. Jadi pada waktu kiai itu lagi ngajar, dia bilang bid'ah, kiai ini nerangin. Kata kiai, jadi begini tentang maulid, kiai begini. Kata kiai, ente udah berbuat bid'ah, Nabi tidak pernah motong omongan, ente udah motong aja, mana? Udah kalah 1-0 dia sama kiai. Ente udah berbuat bid'ah, Nabi tidak pernah motong omongan, ente udah memotong aja. Kata dia, sorry kiai, sorry, pakai sorry lagi. Nabi nggak pakai sorry. Kata kiai, habis tuh orang, malu juga tuh sama kiai. Kurang ajar dia, kurang ajar. Dia bilang kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Kita harus kembali sama Quran sama hadis. Jangan pakai kitab-kitab yang kayak begitu. Risalah Muawanah lah dibaca, begitu Fathul Muin sama Quran sama hadis. Wah, kiai ini hebat juga, dia panggil anaknya, nak tolong ambil tuh, ambil teh. Dia ambil tuh termos sama gelas yang udah ada tehnya di termos, air teh yang ada di termos. Kata kiai, silakan minum, silakan minum, silakan minum. Dia dituang, ambil yang di gelas, yang di gelas ambil sama dia. Pas diambil kata kiai, kenapa enggak yang dari termos aja? Dari termos, kenapa ambilnya yang di gelas? Biar enak, toh sama juga yang di gelas ini dari termos. Kata kiai, percis, Risalah Muawanah juga dari Quran dan hadis, ambilannya mau dari Quran dan hadis. Repot kalau di sono, ini udah enak, tinggal makan. Jadi kata Nabi, kalau ada orang ngomong, dengerin, biar selesai dulu dia ngomong. Jangan main potong ngacung dulu, biar kelar. Entar dikasih kapan waktunya bertanya, silakan bertanya. Itu mau kagak, waktunya bertanya kagak nanya. Itu kiai pengen minum, dia nanya. Ini namanya nggak ada adab, galilul adab. Tadi dikasih kesempatan nanya kagak nanya, pas kagak dikasih kesempatan dia nanya. Nggak ada akhlaknya dalam Islam orang yang kayak begitu. Dikasih kagak mau, kagak dikasih dia minta. Ini kita disuruh dengerin omongan, perhatiin, jangan potong omongan orang kecuali ngomongnya maksiat. Kalau sudah omongan maksiat boleh kita potong omongan itu. Ini akhlak Islam. Kemudian di antara adab kita ngobrol yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, kalau ada orang ngomong, omongannya kita udah tahu, dia lagi cerita bola, aduh Beckham luar biasa, itu bukan Beckham, jangan begitu. Kalau ada orang ngomong, kita tahu tuh omongan, jangan main potong aja tuh kiai ngomong, baru juga kiai inna a'tainaka, udah kita kausar, sok pinter banget kita, dengerin aja, jangan kita motong-motong omongan.
walaupun kita udah tahu apa yang bakal diomongin, jangan duluin, sebab itu Rasulullah tidak ajarkan begitu. Biar tahu silakan dia, biar kita jangan sampai kesannya, karena itu menjadi tidak enak didengar di dalam akhlak Islam. Kata Al-Habib Al-Haddad, wala tuzhir, jangan ditampakkan kita ini pinter ketika ada orang tahu, orang bicara yang kita udah tahu, udah diam aja, dengarkan dia punya bicara, dengarkan seakan-akan kita belum tahu sama sekali. Itu adab kita berbicara, adab kita berbicara. Kalau kemudian kiai itu salah, ngomongnya ada salah, jangan kita tegur di depan, itu enggak boleh. Bila ada orang ngomong, omongannya tidak benar, kiai, jangan kita bilang bukan begitu, yang benar begini. Itu namanya galilul adab. Nabi tidak begitu, tapi selalu ditegur di belakang, jangan di atas panggung. Kasihan sampai kita ini disuruh oleh agama bohong dalam urusan rumah tangga. Bohong di dalam rumah tangga ganjarannya besar. Andai itu dituang ke bumi, ganjaran kagak muat. Kalau kita berumah tangga sering bohong, bini kita masak kagak enak, keasinan, dia tanya, bang bagaimana masakmu haram ini, enak enggak? Kata kita, apaan asin? Ini kagak boleh, jujur tuh nggak boleh. Kita puji bini kita, udah nikmat banget nih, nikmat banget. Apalagi kalau garamnya dikurangi dikit, jauh lebih nikmat. Itu ngerti bini kita keasinan, tapi omongannya tidak nyakitin, tidak nyakitin. Itu bohong, nggak apa-apa. Begitu juga bini dikasih duit sama laki dikit, karena dagangnya lagi rugi dikit. Bagaimana nih? Wah, udah banyak banget bang, ini aja udah banyak. Seneng tuh laki, seneng, begituin tuh seneng. Padahal bohong, bang dikit, ngasihnya 20.000, kok banyak? Biasanya 50.000, 100.000. Dia bilang, oh banyak bang, banyak. Itu namanya bohong, tapi dapat ganjaran dalam kehidupan rumah tangga tuh. Bohong dapat ganjaran. Jangan sampai kata bininya, bang bagaimana, emang perempuan tuh hobinya pengennya dipuji melulu. Begitu masak pagi sarapan, bang bagaimana nasi goreng enak enggak? Kata kita, asin keasinan. Itu bini kita nyulut, tinggal makan doang, tinggal makan. Gua dari pagi udah nyuci, netein anak lo, udah digorengin, tinggal makan aja, nyelak tuh. Tadi nanya, kata kita, itu menunjukkan demen kita, bahasanya ditutupi dengan halus, yaitu kita bilang, ini udah nikmat. Apalagi kalau garamnya dikurangi lagi dikit, jauh lebih nikmat. Itu sama dengan ini asin, ini asin, tapi omongannya bagus. Kata Al-Habib Al-Haddad, fa in ta'allaqa dzalika bid-din, kalau ada hubungan dengan agama, lurusin yang benar, tapi dengan pelan-pelan, jangan kasar, jangan kasar, sebab itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih inilah kita materi tentang adab-adab berbicara. Kita berbicara yang baik-baik saja, yang menyenangkan, dan kita jangan mendengar omongan yang haram didengar. Kita kalau ngomong harus tertata, yang rapi. Ada orang ngomong kita dengerin, udah selesai baru kita jawab. Kalau kita udah tahu jangan sok tahu, kita dengerin saja sampai rapi. Kalau ada orang ngomong salah, kita benerin, tapi dengan cara-cara yang sehat dan bermanfaat. Kurang lebih ini sekelumit akhlak-akhlak Islam. Walaupun hal yang sepele, tapi dari yang sepele ini bakal timbul pribadi-pribadi yang mulia dalam pribadi-pribadi muslim yang menjalankan akhlak-akhlak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum ditutup doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.